damai sejahtera yang melampaui akal, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita di hari ini, Jumat tanggal 12 Mei tahun 2023, diambil dari kitab Wahyu pasal 3 ayat 10, dikatakan, "Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi." Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita dengar di pagi hari ini dikatakan satu kata sebagai kata kunci, yaitu tekun. Sabar itu kita butuhkan dimanapun, kapanpun, karena sabar atau tekun itu pertanda orang kuat. Sabar dari sudut kebahasaan berarti tabah atau sabar. Dalam nats ini dikatakan tekun menantikan Tuhan. Itulah yang dikatakan dalam firman Tuhan dalam pembacaan kita di pagi hari ini. Tetapi dalam Alkitab bahasa Indonesia dikatakan sehari-hari, bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, "Sudah menuruti perintahku supaya bertekun." Artinya dalam kitab Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, penerima surat Wahyu ini sudah melakukan atau sudah bertekun sesuai dengan firman Tuhan. Mereka telah menaati firman Tuhan. Tetapi yang paling utama yang mau disampaikan oleh penulis kitab Wahyu ini, agar mereka ke hari-hari depan terus melakukan ketekunan mereka, mereka harus sabar. Mereka harus tabah. Karena di dalam kesabaran itulah, karena kesabaran yang dimintakan firman itulah yang mau dipuji oleh penulis Wahyu ini. Jemaat yang dipuji Yohanes yaitu jemaat Philadelphia. Karena mereka tabah atau sabar menahan gejolak dari orang yang menjadi umat iblis. Disebut mereka adalah pembohong yang mengaku dirinya Yahudi, tetapi sebenarnya mereka bukan Yahudi. Tertulis dalam ayat 9. Jadi kondisi yang dialami oleh jemaat Philadelphia seperti yang dikatakan oleh penulis Yohanes ini atau penulis Wahyu ini adalah kondisi atau gejolak dari umat Tuhan sendiri yang berubah menjadi perilaku iblis. Itulah yang kita lihat di dalam ayat 9 tadi. Untuk menghadapi gejolak ini, inilah yang mau dikatakan oleh penulis kitab Wahyu. Hati mereka yang dimaksud adalah jemaat Philadelphia, supaya kukuh dalam kesabaran atau tekun untuk berpegang kepada firman yang diajarkan oleh para rasul yang diajarkan oleh Tuhan Yesus.
Jadi bila tekun dalam penampakannya di dalam kehidupan sehari-hari, berarti mereka setia dalam iman. Kesetiaan mereka tetap berpegang teguh kepada ajaran yang benar. Jadi perintah Tuhan yang dimintakan kepada jemaat supaya bertekun, supaya mereka taat kepada firman Tuhan dan mereka menyaksikan firman Tuhan. Seperti yang tertulis dalam Wahyu 1 ayat 5a dikatakan, saksi setia yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja bumi ini. Jadi dari firman Tuhan dari ayat pasal 1 ayat 5a tadi yang mau dikatakan, mereka tetap bersaksi, bertekun dan mempercayai bahwa Yesus itu telah menaklukkan kematian. Dia bangkit, dia pertanda bahwa dia maha kuasa karena dia menaklukkan yang ditakuti oleh manusia, yaitu maut. Dia berkuasa. Oleh sebab itu hanya dialah yang kita sembah. Itulah yang mau ditekankan pengajaran firman Tuhan yang kita dengar di pagi hari ini. Hanya Tuhan Yesuslah yang disembah. Yang lain tidak boleh. Siapapun, penguasa siapapun, kekuasaan apapun yang dimiliki seseorang di dunia ini tidak boleh disekutukan atau disembah. Hanya Yesus Kristuslah, karena Dia Tuhan kita sembah. Melalui pembacaan firman Tuhan yang kita dengar di pagi hari ini, diserukan supaya mereka selalu menyaksikan iman mereka bahwa Yesus itu telah bangkit. Itulah pokok warta yang mau disampaikan oleh firman Tuhan. Karena semua yang ada di dunia ini, karena semua kuasa yang ada di dunia ini, atau penguasa yang di dunia ini adalah ciptaan Tuhan. Raja, penguasa, entah siapapun tidak boleh disembah. Itulah yang menjadi kondisi yang kedua yang dihadapi oleh gereja perdana atau gereja pada masa penulisan kitab Wahyu ini. Kesaksian inilah yang dikatakan atau yang diberitakan bahwa Yohanes dibuang oleh raja-raja bumi di Pulau Patmos, yaitu Kaisar Domitianus, termasuk para pendahulunya yaitu Titus dan Vespasianus. Mereka bertekun, jemaat Tuhan tetap bertekun. Hanya Tuhan Yesuslah yang patut disembah. Dan ketaatan dan ketekunan sedemikian, itulah yang dinyatakan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kata penulis dikatakan, saya Yohanes, saudaramu yang senasib dengan kalian. Tertulis dalam Wahyu 1 ayat 9. Kesaksian atau ketekunan penulis harus sama dengan ketekunan para pembaca firman Tuhan atau jemaat Philadelphia. Yohanes menderita, demikian juga jemaat Philadelphia dalam keadaan kesusahan. Oleh sebab itu kepada mereka supaya tetap bertekun di dalam ajaran Tuhan. Itulah ajakan firman Tuhan kepada mereka. Karena Yohanes dan penerima surat ini tetap di dalam keyakinan bahwa mereka adalah bagian dari kerajaan Tuhan. Kita
orang percaya kepada Yesus Kristus harus bertekun bahwa kita adalah bahagian anggota kerajaan Kristus. Bila kita masuk ke dalam keanggotaan kerajaan Kristus, itu harus kita pegang bahwa kita tetap berpegang apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Lukas, penulis kitab Rasul, mengatakan, di dalam dikatakan, masuk dalam kerajaan Allah, mengalami banyak sengsara, tertulis dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 22. Bertekun masuk dalam kerajaan Allah, mengalami banyak kesengsaraan. Itu sama kira-kira yang mau dilakoni atau yang dilakukan oleh orang percaya seperti yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Matius pasal 7 ayat 14. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan menuju kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Itulah gambaran orang yang mau masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Dikatakan pintu yang sempit, artinya mau merunduk, mau merendah diri di setiap kehidupannya untuk mempertahankan ketekunan imannya. Sabar dibutuhkan dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, kapanpun, dimanapun kita harus bertekun, terutama menampakkan ketekunan iman kita. Dan kita tidak goyah oleh disebabkan rupa-rupa dunia ini yang mungkin menggoyahkan iman kita. Orang yang sabar itu adalah orang yang tekun. Orang yang sabar itu adalah orang yang kuat. Kata Yesus kepada orang yang percaya, "Aku akan melindungi engkau dari pencobaan." Jadi yang mau diingatkan kepada kita supaya kita dapat bertekun. Bila kita masuk ke dalam kerajaan Tuhan, kita mengandalkan penyertaan Tuhan. Karena Tuhanlah kekuatan kita, agar kita dapat bertekun dalam iman. Dia menyertai kita, Dia Immanuel, Dia beserta kita. Jadi kehidupan kita setiap saat ditemani atau di dekat kita, bahwa Tuhan penolong hidup kita. Hidup ini mengalami dua hal, kuat dan lemah. Yang pertama, pada saat Anda atau pada saat kita kuat, perlu kita tekun atau sabar. Jangan menggunakan kekuatan kita untuk melakukan suatu agresi terhadap orang lain, seperti yang dilakukan oleh orang yang mengatakan mereka Yahudi, tetapi sebenarnya mereka sudah umat iblis. Terutama seperti yang dilakukan oleh para kaisar Romawi, yaitu menekan orang yang lemah, orang yang percaya kepada Tuhan, karena mereka menganggap mereka adalah yang patut disembah atau yang patut dipuji. Yang kedua, pada saat kita lemah, pada saat Anda lemah, Anda pun harus kita bertekun, bersabar. Jangan berputus asa, sehingga melangkah dengan langkah yang tidak bertekun, atau disebabkan oleh kita tidak bertekun di dalam Tuhan, kita akan melakukan yang pelanggaran kepada norma yang berlaku, terutama
melakukan yang tidak sesuai yang difirmankan Tuhan. Ingat Yesus yang melindungi kehidupan kita. Ingat Yesus bahwa Dia kudus. Orang yang percaya selalu merendah dan tidak berputus asa, karena di dalam kelemahan Yesus menolong kita. Jadi yang mau kita lihat dari pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini, bertekun yang diaplikasikan dengan kesetiaan. Kita harus bertekun setia mengikuti Yesus. Kapanpun, dimanapun, keadaan apapun, kita harus bertekun. Di sini bukan masalah kerohanian, tetapi adalah masalah dengan kesetiaan. Itulah yang diserukan oleh penulis kitab Wahyu ini. Bertekun dalam iman artinya harus kita mengingat janji Tuhan yang dikatakan dalam Wahyu 2 ayat 10b. Dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Kita di dalam ketekunan dan mengandalkan Tuhan di dalam setiap gerak kehidupan kita, di dalam setiap sendi kehidupan kita, kita menantikan pertolongan Tuhan, dan Tuhan telah menjanjikan kepada kita orang yang bertekun adalah mahkota kehidupan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, puji dan syukur kami ucapkan kehadirat-Mu, karena begitu besar kasih setiamu. Tuhan telah menyertai kami dari hari-hari yang lewat. Tuhan menghantar kehidupan kami di pagi hari ini. Tuhan, Engkau telah menyelamatkan kami. Engkau telah beserta kami. Itulah janji-Mu. Tuhan, Engkau telah bersuara melalui firman-Mu, supaya kami bertekun di dalam iman, supaya kami jangan goyah, mengandalkan kekuatan dari kuasa-Mu. Kami hanya mengandalkan kuasa Kristus atau kuasa Roh Kudus melalui firman-Mu yang kami dengar. Tuhan, berkatilah kehidupan kami, supaya kami setia. Apapun yang kami kerjakan, kami setia mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan, sehingga hidup kami menjadi terang, sehingga kehidupan kami kehidupan yang bermakna bagi orang lain. Berkatilah pekerjaan kami pada hari ini. Tuntunlah kehidupan kami, supaya kami tetap bertekun dan memohon perlindungan-Mu, memohon berkat-Mu. Segala dosa yang kami perbuat, hapuskanlah itu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.